Assalamualaikum warahmatullah. Sudah sekian lama ya kita nggak ngupdate video. Akhirnya karena banyak yang nanyain, Mas minta tolong bikinin video, bikin dari awal si conveyernya. Nah sebenarnya conveyernya itu modelnya terserah ya. Kemarin ada yang beli modul sama saya terus dikirimin video. Dia bikinnya dari paralon, terus rangkanya cuma dari kayu. Nah kebetulan hari ini saya ada pesanan buat di Palangkaraya. Nah ini sesuai spek, bahannya nanti itu pakai aluminium profile. Nah saya pakainya aluminium 2040 untuk rangka ya. Jadi ini ada beberapa ukuran, panjangnya beda-beda. Nah ini panjangnya beda-beda, nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Nah kira-kira barangnya kebutuhannya apa aja kalau untuk bikin si conveyornya. Nah kalau saya butuhnya ya udah pasti rangka ya terserah, bisa pakai kayu, bisa pakai besi hollow, bisa pakai karena ini bongkar pasang saya pakainya aluminium profile. Terus yang kedua ini gantri. Nah ini gantri saya buat sendiri ya, ini di press nih siku, ini buat gantrinya sendiri nih, karena ini khusus untuk aluminium profile 2040. Nah tapi kalau di las ya nggak perlu gantri-gantri kayak gini. Ini nanti buat adjustmentnya ya. Terus apa lagi? Nah roller, ini rollernya ini saya makainya roller gravity namanya. Cuman kalau roller gravity yang muter itu bagian asnya gini loh, nih ya, asnya itu muter gini. Kalau misalnya karetnya pasangnya di sini berarti ini nggak masalah, tapi kalau kita pasang si pulley-nya itu, giginya itu, gearnya itu di sini, berarti si as ini harus mati ke sini, atau si pulley-nya kita taruh di sini nih, di sini di bagian sini, biar dia nempel dengan roller, karena yang kita putar tuh rollernya. Untuk yang satunya, kalau yang satunya pas sudah kayak gini karena dia muter langsung kan. Nah sebagai ilustrasi begini dia modelnya. Jadi kalau ini belum kita kunci nih bagian yang di dalam sini nih, antara as dengan si rollernya ya, roller bagian luarnya, dia bakal muternya kayak gini aja tuh. Jadi dia nggak bakal nyangkut di pulley, jadi mau nggak mau ngelas di sini. Nah nanti si pulleynya muter, jadi semuanya ikut muter, kayak gini. Nah inilah logikanya ya, kayak gini dia. Tapi kalau enggak dia kayak gini, ini tetap jalanannya nggak ngaruh gitu loh. Nah untuk yang di sisi satunya pas seperti itu, tapi kalau untuk sisi yang sebelah kanan harus yang dipasangin pulley harus kayak gini ya. Mudah-mudahan nanti pas sudah selesai bakal nampak kok apanya, mekanismenya ya. Nah oke, ini kita persiapan rakit ya. Ini ada semua baut, terus bracketnya, sikunya, terus ada ini namanya yang ini ya, yang ini namanya sliding nut. Nah sliding nut ini nanti kan kita bikin kayak gini, ini kayak gini buat disambungin di yang gede kan gini ya, atau gini ya nanti ya. Nah ini bagian sini ya, sorry. Nah ini jadi si apa namanya, jadi si sorry, si slider nut ini kita masukin ke sini nih. Nah kita masukin ke sini, ke yang panjang. Oke, nah terus nanti kita masukin ke sini, sap gitu ya, baru kita kunci ya. Nah atau bisa juga tekniknya ya macam-macam sih tekniknya. Ada juga yang bikinnya kayak gini dulu, nanti baru disorong dari sini, bisa juga, bebas itu ya, tergantung teman-teman semua. Yang penting nanti gambarnya sesuai, terus kokoh, itu aja. Yang kuncinya harus kenceng dan apa, siku ya yang penting ya teman-teman ya, harus siku dan harus dijajar. Oke, nah ini kita rakit dulu ya. Nah ini untuk ngatas atas, rangka atas sudah kita pasang ya, semuanya udah kokoh, semuanya udah kenceng. Nah nanti kita tinggal pasang si rollernya. Nah ini rollernya ada dua ya, roller depan dan roller belakang. Nah rollernya ada satu, ini sengaja nggak ya, udah saya pasangin aja lah nanti biar nggak ribet ya, nanti posisinya udah gini. Oke, ini satu, terus ini juga sebelah sana juga ada nih satu lagi. Nah ini dia sama ini. Nah ini satu paket. Nah gantri namanya. Oke, nah ini gantrinya nanti kita pasang di sini. Buat roller di ujung sana satu, nah satu lagi di ujung sini. Nah di ujung sini satu. Oke, yuk kita pasang dulu.
Nah, setelah atasnya kita pasangin segi rangka atas ya, rangka atas kayak gini ya, sesuai gambar. Nah, dan pastikan semuanya kenceng ya. Nah, ini nanti kita kencengin lagi. Dia betul-betul harus benar-benar rapat. Jarak antara ini ke sini dengan ini ke sini, jangan baling, tidak sama. Nah, yang harus kita perhatikan untuk posisi roller sebelah sini ya, karena di sini kan ada adjustment tuh. Nah, ini ya. Ini posisinya harus seperti ini. Oke. Nah, jarak ini dengan yang sana harus sejajar dulu. Jangan sampai si ini mepet ke aluminium profilnya ya. Jangan sampai mepet. Oke. Nah, untuk memutar yang bagian sini biar dia ada di tekanan ke atas buat ngeregang miringnya si matras, ini harus dikendorin dulu. Ya, ini kenceng yang sebelah sini, ini kenceng, ini kendor. Kalau yang di sebelah sana udah pasti kenceng ya. Udah pasti kenceng. Nah, di sini setelahnya. Nanti ini dikendorin, ini diputar sampai dapat posisi matras yang sejajar, baru dikencengin nih. Nah, nanti kalau mau seandainya masih belum sejajar, kendorin dulu ini atas bawah, baru lagi di set. Nih, kunci yang ini. Ya, kira-kira begitu ya. Semoga paham ya. Untuk pasangan matras ini kita sorong dia. Kita sorong dari samping gini ya, dua sisi. Ya, kita sorong. Nah, yang untuk rollernya kita longgarin dulu. Ya, biar gampang nanti baru kita kencengin. Ya. Nah, gitu aja kita sorong dan kita pasang matrasnya. Nah, setelah kita pasangin matrasnya ya, di situ kita siapin dulu ini kaki rangkanya seperti ini ya. Nih, di gambar panduannya juga ada. Nah, ini kita pasang dulu bracketnya. Kita pasang kayak gini semua ya, 1 2 3 4 5 6 di kakinya. Nah, setelah itu baru sih matras kita pasin di sini. Ya, terus kita ukur jaraknya berapa-berapa. Ya, sesuai dengan gambar petunjuknya. Oke. Nah, ini dia matrasnya. Ya, nanti kita angkat, kita pasang ke sini. Nah, ini convernya udah selesai dirakit, terus posisi si controllernya udah kita pasang. Ini matras menggunakan bahan spanduk ya, yang 440 gram, kita nyebutnya Korea. Nah, ini untuk DC-in-nya. Nah, ini kabel buat motor dan ini kabel buat ke kipas. Terserah mau dibikin paralel boleh, dibikin seri boleh. Nah, kebutuhan arusnya sesuaikan dengan banyak kipas ya, sama power supply yang dipakai. Nah, untuk ini motor, ini cara masangnya kayak gini ya. Jadi si rollernya ini harus kenceng ya, jangan kendor. Kalau nggak nanti nyangkut, dia nggak muter gitu loh, kan dia kendor. Temengnya ini, beltingnya ini harus kenceng. Ini nggak bisa kendor. Nah, nih lihat ya kencengnya. Nah, cara ngencenginnya ini diatur nih, ada dua baut, bisa diturunin ke bawah ya nanti ya. Dia pakai sliding nut juga kayak masang yang lain. Jadi itunya harus kenceng. Terus ke pulley-nya juga. Nah, nanti si pulley-nya ini diputar motor, baru si matrasnya juga ikut muter. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, ini nampak ya cara masangnya itu seperti ini ya. Jadi yang diputar itu nanti si roller diputar sama si motornya. Motornya kita menggunakan motor DC ya. Ini sesuai pesanan ini 24 volt gearbox. Ya, ini kita tes dulu nih. Ya, kita pasangin 24 volt ya. Nah, di atas ini nanti bakal kelihatan 24 volt. Nah, dia ada dua mode seperti biasa. Modulnya ada dua mode dan ini triggernya bisa pakai trigger. Nah, lubang yang trigger di bawah ya, diingat triggernya itu yang di bawah, yang di atasnya untuk power supply arus masuknya, jangan kebalik ya. Ini triggernya, jadi pas dipencet dia nanti muter ya, bisa disambungin ke mesin otomatisnya teman-teman semua ya. Nah, ini kalau buat nyeting si motornya, kalau dia nggak nyala si relaynya, timernya itu kalau nggak nyala dia langsung muter ya. Nih kita lihat ya, dia muter. Nah ini karena kita las yang dibicarain di awal video tadi, inilah yang nyebabin kenapa dia langsung muter. Kalau nggak kita las kayak gitu dia nggak bakal langsung muter. Beda dengan yang di ujungnya. Nah kalau yang di bagian ujungnya ini dia nggak bakal muter.
asnya itu. Nah, nampak ya bedanya. Asnya tetap steady, yang muter cuman rollernya ya, karena dia gravity. Yang muter itu cuman rollernya. Jadi nampak ya perbedaan antara dua ini ya. Saya harap teman-teman bisa paham lah. Nah, ini adalah adjustment buat ngegeser-geser si rollernya. Nah, ini yang dikendorin dulu dua baut yang tadi yang saya tunjuk itu dikendorin dulu. Nanti ketahuan tuh dia miring ke kiri kah, miring ke kanan kah, nggak sejajar. Yang penting masangnya harus sejajar, ya. Nanti di set dilonggarin yang dekat per itu. Nah, ini kelihatan ya 24 volt ya powernya. Nah, ini untuk pengaturan speednya ya, itu nampak bedanya, kecepatannya juga nampak. Tuh kan makin lama makin cepet ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, ini buat ngaturin ya makin lama makin lambat ya, bisa diatur lah. Nah, ini matrasnya pakai yang saya bilang tadi banner ya, mode hemat ya. Nah, ini kalau mau pakai mode yang duanya juga bisa ya sebenarnya ya. Nah, tinggal kita kita pindahin switch-nya ke sini, tunggu dia kedap-kedip. Terus nyetingnya gampang banget, kita tinggal pencet mode set, tahan sampai dia di 1.1. Nah, ini wajib 1.1 ya. Kalau seandainya 1.2 balikin lagi dia pakai switch up down itu balikin lagi ke 1.1 karena yang lain itu beda program. Nah, kalau udah dibalikin pencet tahan, nanti ada OP operasional waktunya itu kita set di berapa terserah. Nah, kalau titiknya di tengah ini berarti 5, sekian detik ya. Nah, kalau titiknya semua ada titiknya berarti dia menit ya. Kalau kayak gini hitungannya 50 menit. Terus kalau satu di belakang itu berarti detik, 50 detik ya. Paham ya teman-teman? Nah, karena kita pakainya pendek berarti kita pakai koma di tengah ya. 5,0 detik. Nah, ini kita rubah dulu biar gampang jadi 4,5 detik ya, biar paham juga teman-teman. Nah, ini kita set di 4,5 detik ya. Dan pencet set, tahan sampai dia kalkulate dan 00 ya. Nah, kalau udah begini kita tinggal trigger aja nih. Ini kita trigger, pencet ya, pasang di mesin otomatisnya kayak gini, tap. Nah, dia muter sampai waktu yang kita tentukan. Tadi kan 4,5 detik dia langsung berhenti, tap. Nah, berhenti ya. Nah, kita ulang lagi. Nah, 4,5 detik, jalan, nanti dia berhenti. Ya, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Semoga paham dan semoga membantu. Kalau ada yang mau nanya silahkan di komen aja ya. Thank you.